Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah pengembangan organisasi mengenai pendekatan dasar intervensi, intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Yang pertama ada pengertian intervensi. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai intervensi tersebut. Yang pertama yaitu mukijat. Intervensi merupakan serangkaian kegiatan programatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud untuk menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dengan memberikan kesempatan kepada para anggota organisasi untuk bergabung dalam suatu tim. Yang kedua yaitu menurut Agriris. Dia mengemukakan intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata cara hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok ataupun objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Pendapat kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan, intervensi merupakan keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Intervensi dapat dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat. Maksudnya, bukan karangan klien atau konsultan, tetapi benar terjadi dan berlaku secara nyata. Kebebasan memilih, maksudnya yang mempunyai kewenangan pembuatan keputusan adalah terletak pada posisi klien. Dan keterikatan di dalam, maksudnya yaitu klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, intervensi struktural. Yang kedua, intervensi teknikal. Yang ketiga, intervensi berfokus pada manusia. Yang pertama yaitu intervensi struktural adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi di sini fokusnya itu lebih ke aspek infrastruktur organisasi. Menggunakan intervensi struktural, terdapat 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama, restrukturalisasi atau reorganisasi. Maksudnya yaitu alasan ekonomi, proses, komunikasi lancar, dan pengawasan. Yang kedua, ada sistem imbalan baru. Perilaku fungsi dari konsekuensi konvensional, imbalan atas dasar jam kerja dirubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Maksudnya yaitu tangguh, eksis, mampu menghadapi tantangan zaman. Kedua yaitu intervensi teknikal yang berfokus pada tingkat pekerjaannya. Ada beberapa teknik dalam penerapannya. Yang pertama yaitu penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. Yang kedua, penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah. Maksudnya di sini yaitu bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga yaitu pengembangan pekerjaan secara vertikal. Maksudnya, para karyawan merupakan orang yang sudah matang dan dewasa baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk melakukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat dalam menyelesaikan masalah dan tidak dikendalikan oleh atasannya. Yang keempat yaitu membuka saluran umpan balik. Maksudnya, para karyawan bisa mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Yang kelima, penciptaan hubungan kerja dengan klien. Maksudnya yaitu menjalin hubungan kerjasama antara seseorang dengan orang lain. Intervensi yang berfokus pada manusia. Yang pertama, ada pelatihan kepekaan. Maksudnya, mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Digunakan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sikap anggota organisasi, menemukan kesenjangan, serta menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ada konsultan proses. Organisasi masih tetap mungkin untuk disempurnakan dalam semua aspek atau seginya. Yang keempat, ada pembinaan tim. Maksudnya, peningkatan interaksi antara anggota tim atau antar tim dalam rangka peningkatan sikap saling percaya atau keterbukaan. Kelima yaitu pembinaan kerjasama antar kelompok. Maksudnya, mengubah sikap, pendekatan stereotip,
dan persepsi yang dimiliki oleh suatu kelompok tentang kelompok lain dalam organisasi. Intervensi bisa dikatakan efektif apabila yang pertama, dengan informasi yang benar dan bermanfaat. Yang kedua, dengan kebebasan memilih. Yang ketiga, dengan keterikatan ke dalam. Akhir yaitu kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan dasar intervensi struktural dan kultural dalam pengembangan organisasi. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.